Baik Bapak Ibu sekalian, saya persilakan teman-teman Buton Tengah, KPU Buton Tengah dan Bawaslu Buton Tengah. Saya persilakan untuk menempati kursi yang sudah disediakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini sekedar teman-teman pahami, ya. Jadi ini bukan sekedar kami skorsing, ya, lalu kemudian kita tunggu untuk datangnya teman-teman dari Buton Tengah. Tetapi ini adalah wujud pertanggungjawaban dalam pleno ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi terhadap kejadian yang ada di Buton Tengah. Proses perteleponan itu tidak cukup. Tetapi ketika kita lakukan skorsing dengan upaya untuk mendatangkan teman-teman, nah saya kira itu adalah bagian dari kerja-kerja di dalam forum ini. Seperti itu, ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, saya kira pimpinan Bawaslu, karena teman-teman Bawaslu siap. Ya, silakan Pak Rukan. Terima kasih Pak. Pimpinan yang saya hormati, Ketua Bawaslu yang saya hormati Provinsi, Bawaslu Buton Tengah. Saya ada dua pertanyaan Pak terkait dengan Ketua Bawaslu Buton Tengah ini. Yang pertama, apakah Bapak sadar ketika sidang ini di skorsing tadi hanya karena Bapak? Itu merugikan kita punya waktu semua Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca persoalan yang ada di Buton Tengah, ini kelihatan seperti Bapak sengaja melakukan hal itu. Itu merugikan orang banyak juga. Padahal kalau Bapak laksanakan apa yang diminta oleh masyarakat di sana dan merekomendasikan PSU, tidak mungkin terjadi seperti ini Pak. Saya menilai semua ini ada kesengajaan. Jadi saya minta melalui forum ini, jangan lagi diulang ini Pak. Atas nama pribadi saya minta kepada Bapak, Bapak generasi muda pelanjut kami ini, jangan seperti ini diulang lagi. Ini merusak moral bangsa. Sudah 17 kabupaten ini Pak dilakukan ini, pleno ini, barusan terjadi seperti ini. Jadi saya minta sekali lagi, Adinda, jangan sekali-kali lakukan seperti ini. Cuma persoalan karena satu dan lain hal. Jangan. Seperti itu. Oke. Seperti itu Pak, jangan Pak. Kami semua sudah dirugikan karena hanya Bapak punya perilaku. Padahal Bapak dari tadi pagi saya lihat masih ada di situ. Kami minta maaf, hanya jelas atas nama Bawaslu Buton Tengah. Mau ketua, mau dia anggota, seperti itu yang terjadi. Ya. Jangan seperti ini. Saya sudah berapa kali ikut pleno-pleno seperti ini, ya, tidak pernah terjadi seperti ini. Barusan kali ini ditunda hanya karena Bapak kita tunggu. Jangan Pak. Harapan saya sebagai pelanjut bangsa ini, semoga ke depannya lebih baik lagi, seperti itu Pak. Jadi mari kita bersikap, apalagi Bapak ini pejabat publik, bersikap seperti layaknya seperti seorang warga negara yang baik begitu. Saya kira demikian saya Pak. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Makasih banyak Pak Ruksana. Saya kira ini bukan cuman teguran buat teman-teman Buton Tengah, tetapi untuk kita semua. Karena kita ini adalah generasi penerus, kita sangat menghargai dan menghormati apa yang disampaikan oleh senior kita Pak Ruksana. Karena setahu saya beliau ini luar biasa keaktifannya dalam setiap kerja-kerja partai ataupun kerja-kerja KPU, kepemiluan. Saya kira terima kasih Pak Ruksana. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan rapat pleno kita. Saya persilakan teman-teman Buton Tengah untuk menuju ke meja meja kotak, di mana hasil teman-teman sudah ada di atas meja. Saya persilakan Bawaslu Buton Tengah. Silakan. Kemudian dari KPU Provinsi silakan para saksi. Mohon sama-sama kita saksikan Pak. Jangan dulu Pak Jenan. Pak Jenan jangan dulu. Silakan dari para saksi. Dari pemantau silakan Pak. Dari Bawaslu Provinsi silakan. Oh ya. Ya.
Nasir, oh keep. Keep. Silakan. Nggak setara Bapak. Anda ini laut Pak, laut abang. Jadi apa langamanan berlapis abang. Ya, yang penting bukan pembungkus lain-lain abang. Seperti box pesawat. Kotak hitam. Hati-hati Pak, saya ada juga yang kotak hitam begitu isinya ikan asap. Boleh. Bukan ayam tiup-tiup. Oke, makasih. Pimpinan Bawaslu, rekan kami Pak Amir, Bawaslu Buton Tengah, dan teman-teman KPU serta saksi dan pemantau. Ya, baik, sebelum saya persilakan, saya cuma sekedar mengingatkan kepada KPU Buton Tengah yang dibacakan terlebih dahulu adalah rekapitulasi C pemberitahuan. Bentar dibagi. Silakan Pak, sambil membagi. Kemudian yang kedua D kejadian khusus, dan kemudian yang ketiga adalah D hasil kabupaten kota. Dan kemudian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk yang pimpinan sidang saya serahkan kepada Ketua Divisi Teknis. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan rapat saya terima. Selanjutnya saya persilakan kepada KPU Buton Tengah untuk menyampaikan rekapitulasi distribusi C pemberitahuan. Selanjutnya dibacakan kejadian khusus atau keberatan, baru kemudian dilanjutkan di hasil untuk tingkat kabupaten, jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, saya hormati Bapak Sekretaris bersama jajaran, saya hormati Ketua dan anggota Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, saya hormati Sekretaris Bawaslu bersama jajaran, yang saya hormati rekan-rekan saksi mandat, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, lembaga pemantau, rekan-rekan ketua dan anggota bersama jajaran sekretariat KPU Sulawesi Tenggara, rekan-rekan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara yang saya hormati, dan seluruh para undangan yang
saya tidak bisa sebut satu persatu. Kami langsung saja membacakan formulir rekapitulasi C pemberitahuan yang akan dibacakan oleh Pak Kadif Data Kabupaten Buton Tengah. Pada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pimpinan dan tamu undangan sekalian, mungkin langsung saja saya membacakan rincian distribusi model C pemberitahuan. Yang pertama, formulir yang tidak terdistribusi, yang rincian meninggal dunia sebanyak jumlah 249, pindah alamat domisili 41, pindah memilih 95, tidak dikenal 1882, berubah status. Coba diulangi dulu. Berapa yang tidak terdistribusi tadi? Ya, siap. Saya ulangi. Tidak terdistribusi jumlah 20653. Meninggal dunia yang rinciannya mulai dari meninggal dunia berjumlah 249, pindah alamat domisili 41, pindah memilih 95, tidak dikenal 1882, berubah status 58, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 18328. Jumlah yang terdistribusi sebanyak 56253. Demikian saya kembalikan kepada Ketua KPU Buton Tengah. Ya, terima kasih Pak Kadif Data. Berikutnya perlu kami sampaikan pada saat kami lakukan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 2 Desember 2024 tidak terdapat kejadian khusus menyangkut pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Perlu juga kami sampaikan bahwa saksi mandat yang masuk pada kami pada saat kami melakukan rekapitulasi dari 4 pasangan calon yang masuk itu 3 pasangan calon, 3 pasangan saksi. Saksi pasangan 03 tidak hadir. Ya, itu yang saya sampaikan. Berikutnya, saya persilakan kepada Pak Kadif Teknis untuk menyampaikan hasil KWK perolehan suara gubernur dan wakil gubernur. Kepada Pak Kadif saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Izin pimpinan, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya langsung membacakan model D hasil Kapo KWK Gubernur dan Wakil Gubernur. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 37091. Perempuan 39815. Total 76906. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya 23479. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan laki-laki, saya ulang, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap itu laki-laki 23479, perempuan 30948, total 54427. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 141, perempuan 160, total 301. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya 572, laki-laki, perempuan
498. Total 1070. Jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3, laki-laki 24192, perempuan 31606, total 55798. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 78961. Jumlah surat suara yang digunakan 55798. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 35. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 23128. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 260, perempuan 534, jumlah 794. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1 9648. Nomor urut 2 32836. Nomor urut 3 6582. Nomor urut 4 4627. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 53693. Jumlah suara tidak sah 2105. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 55798. Ya, demikian saya kembalikan ke Ketua KPU. Demikian hasil pembacaan pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Ya, baik. Sebelum saya persilakan kepada para pihak, saya ingin menyampaikan kepada KPU Buton Tengah untuk data pemilih yang jumlah yang terdaftar dalam DPT, saya lihat di data yang kemudian kita sudah tetapkan kemarin, termasuk juga yang tertera di hasil, itu ada perbedaan. Di sini untuk di hasil laki-laki 37091, seharusnya kemudian kemarin ditetapkan yaitu di SK nomor 212/2024, laki-laki 37101. Terus kemudian perempuan yang tertulis di sini untuk kemudian jumlahnya 39815 yang seharusnya sesuai dengan SK 212 tahun 2024 kemarin yaitu 39805. Ini juga perlu untuk kemudian dijelaskan sebelum saya persilakan kepada para pihak untuk memberikan masukan dan tanggapannya. Silakan.